Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kan kawan, Dedi Pangeran. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kawan-kawan semua diberi kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari bahaya apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kan kawan, saya berada di kebun lagi ya, yaitu di tanaman mentimun yang sekarang sudah berusia sekitar 15 hari setelah tanam ya. Nah, jadi kan kawan, ini dia 15 hari setelah tanam. Alhamdulillah perkembangannya sudah nampak ya. Jadi kan kawan, hari ini saya mau melakukan aktivitas yaitu pemasangan lanjaran untuk tanaman timun ya, agar tanamannya bisa merambat untuk ke atas naik ya kan kawan. Jadi kan kawan, di sini saya sudah masang tiang ini dari kemarin-kemarin ya. Mungkin dari usia muda sudah saya tancap-tancapin bambunya ini. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Karena saya untuk menjaga perakaran tidak terluka ya. Nah, jadi saya menancapkan bambunya ini waktu tanamannya masih muda. Jadi akar itu belum merambat kemana-mana, jadi cukup aman lah ya. Nah, jadi kan kawan, ini di sini saya hanya menggunakan bambu dengan tali ya. Sorry kan kawan, di sini agak sedikit gerimis mulai dari tadi pagi ya. Sehabis subuh sampai sekarang masih gerimis, tapi gerimisnya nggak rapat, hanya rintik-rintik kecil aja ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan bahan bambu, lalu galangan atasnya saya memakai bambu juga ya kan kawan. Jadi untuk penopangnya saya gunakan bambu ini. Nah, jadi jarak antara bambu ke bambu saya nggak hitung ya, jadi saya hitung dari lubang aja, dari lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari lubang ke lubang hanya 6 lubang saya tancapkan ya. Kira-kira ini 2 meter lah dari tiang ke tiang ya kawan. Nah, jadi saya menggunakan talinya, saya hanya masih tadi barusan aja saya memasang tali ini kan kawan. Nah, jadi talinya ini dari ujung saya ikat ya, seperti ini. Dari ujung saya ikat lalu saya tarik, saya belitkan dari bambu ke bambu ya, contohnya seperti ini. Nah, ini saya belitkan 1 kali belit tanpa saya ikat ya, saya belit sampai sana ya teman. Nah, jadi tali ini gunanya untuk nanti saya tarik tali ini ke tiang atas ini ya. Nah, jadi kawan-kawan maksud lah ya kan. Nah, ini galangan atasnya ini saya ikat tali untuk saya ikat nanti ke tali itu ya. Nah, jadi karena ini belum terlalu banyak yang merambat, masih banyak yang masih kecil ya kan kawan. Jadi ini belum saya lakukan pemasangan tali itu ya. Nah, jadi nanti kalau sudah banyak yang merambat baru saya lakukan pemasangan untuk seluruhnya. Jadi sebagai contoh saya lakukan aja lah 1 ya kan kawan. Ini saya ambil tali plastik kan kawan, tentunya di tempat kawan-kawan pasti ada ya. Jadi beberapa pohon sudah ada yang tinggi duluan ya, karena ini di bawah pohon kawan, pohon mangga. Tentunya dia lebih sedikit terkena matahari, jadi dia lebih cepat tinggi daripada yang di sebelah sana ya. Nah, jadi ini kan benang-benang yang untuk mengikat ini kan sudah tumbuh, jadi saya contohkan aja lah 1 antara 2 pohon ya. Nah, jadi sepanjang tali ini saya ukur dulu tadi seperti ini. Saya ukur dulu dari tiang ini ke bawah. Nah, kemudian tali ini saya bagi 4 ya kan. Kan tali ini ada 2 seperti ini kan. Ada 2. Intinya ini saya gunakan untuk 4 bagian. Saya bagi 4. Karena ini nanti rencana sih habis tanaman timun ini saya mau nanam cabai ya rencana. Karena ini saya nggak lanjut untuk tanaman jalaran, jadi saya ini hanya menggunakan 1 tali saya bagi 4 ya. Jadi kalau seumpama ini saya mau lanjut lagi habis tanam timun lalu tanam timun lagi, saya hanya menggunakan 2. Agar kenapa? Agar tahan dari rapuh ya kan kawan. Jadi kalau 2 tali ini dibagi 2, dia tahan untuk 2 tanaman kan kawan. Seperti yang sudah ini bekasnya ada ya.
Ini bahkan saya bagi berapa, ini sangat kecil ya kan kawan. Ini untuk tanaman kacang panjang yang dulu ya. Nah, jadi saya putuskan untuk bagi 4 aja lah. Nah, jadi mau saya belah dulu ya. Nah kan kawan, jadi ini sudah saya bagi 4 ya. Nah ini saya bagi 4. Kemudian mau saya contohkan aja salah satu pohon yang sudah ada ininya ya, apa namanya nih kan kawan. Nah ini seperti ini, namanya apa saya kurang paham ya. Nah ini biasanya untuk melilit, untuk apa dia, memperkuat lilitan ke atas ya kan kawan. Nah jadi saya contohkan ini aja, satu pohon ataupun 2 pohon ya. Pertama kita ikat dulu bagian atas, bagian atas ini ya. Ikat dulu bagian atas ini. Nah setelah sudah saya ikat ya bagian sini, buram ya kan kawan. Nah sudah saya ikat bagian sini, kemudian saya tarik ke bawah sampai ke bagian sini. Ini saya ikat ya kan kawan. Nah kemudian ikatnya jangan terlalu ngepres ya, karena di bagian-bagian lain masih ada yang mau perlu kita ikat ya. Nah kita ikat bagian sini. Nah kan kawan, jadi sudah saya ikat ya. Kemudian ini saya ikat 1 kali aja sudah kencang ya, karena ini hanya untuk menahan tali aja supaya biar nggak kemana-mana ya. Sebenarnya 1 kali aja sudah kuat ya. Kalau kawan-kawan mau 2 kali 4 kali tersilahkan ya. Nah jadi nanti ini rambut ataupun benang yang ini nanti akan melilit kemari ya, terus dia manjat ke atas. Contohnya seperti ini kan. Nah jadi ini satu contoh sudah saya lakukan, jadi jelas ya kan kawan. Nah ini nanti saya ikat yang sudah benangnya sudah apa, rambutnya lah saya bilang ya, rambutnya yang sudah keluar nanti akan langsung saya kasih tali seperti ini. Kemudian nanti di tengah sini nanti akan saya kasih tali lagi agar nanti talinya tidak ke dalam begini ya. Nah, tidak ke dalam begini. Lalu nanti saya ikat tali seperti yang di bawah ini. Hanya tengah saja ya kan kawan. Ataupun kawan-kawan boleh pakai 2 juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi jelas ya kan kawan. Jadi video kali ini saya membuat tentang cara pemasangan tajar untuk tanaman mentimun ya. Nah jadi ini tingginya sekitar 2 meter ini kan kawan. Tingginya sekitar 2 meteran lah. Jadi begitu ya kan kawan. Nah ini saya pasang bambu yang dulu yang pernah saya tanam untuk kacang panjang. Jadi kalau nanti kira-kira nggak kuat, nanti akan saya ganjal tengahnya pakai bambu lagi ya. Seperti itu intinya kan kawan. Penopangnya ini harus kuat ya. Nah penopang ini harus kuat karena nanti timun itu kan beratnya satu pohon mau paling kecil 2 kilo ya. Nah begitulah kira-kira intinya, menurut kawan kuat-kuat aja lah ya. Oke kan kawan, jadi sampai di sini aja video tentang mentimunnya. Jangan lupa ditunggu terus video perkembangan mentimun saya, agar kita bisa sama-sama belajar untuk tanaman hortikultura rumahan. Dan jangan lupa juga di subscribe kan kawan, agar video ini bisa berkembang dan terus saya berbagi pengalaman kepada kawan-kawan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.